Pagi, Assalamualaikum sahabat insan etos mulia. Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia, sejahtera bersama keluarga. Sahabat, kepribadian seseorang itu positif atau negatif itu sangat dipengaruhi oleh kejernihan hatinya. Karena itu pentingnya menjaga hati agar memiliki kepribadian yang baik dan kepribadian yang mulia. Namun ada 3 hal yang harus dihindari untuk menjaga kejernihan hati. Dan 3 hal inilah yang akan mengotori kejernihan hati seseorang sehingga merusak kepribadian seseorang. Apa saja 3 hal itu? Simak dalam video ini. Sebelum berlanjut, silakan klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini. Oke, sahabat, jadi kepribadian yang positif atau negatif sangat dipengaruhi oleh kualitas hati kita, kejernihan hati kita. Kebersihan atau kejernihan hati kita akan mengarahkan pada pikiran kita. Hati yang jernih, pikirannya akan baik, pikirannya akan positif. Pikiran yang positif akan mengarahkan lisan, ucapannya juga baik, ucapannya santun. Mengarahkan sikap dan perilakunya baik, perilakunya santun. Ketika ucapan, sikap, dan perilaku baik itu dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus ini akan membentuk kepribadian seseorang, membentuk karakter pribadi seseorang. Itulah mengapa kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas hatinya. Hati yang jernih akan membentuk kepribadian yang baik, membentuk karakter pribadi yang mulia. Tetapi ada 3 hal yang seringkali merusak kejernihan hati. 3 hal ini memang sangat dekat dengan setiap kehidupan kita dan seringkali akan merusak, mengganggu kejernihan dan mengotori hati kita sehingga mengakibatkan hati yang tidak bersih, hati tidak jernih, dan itu akan menghasilkan hal-hal yang merugikan, bisa menyebabkan kegagalan-kegagalan dalam berbagai kehidupan dan merusak kepribadian kita. Apa 3 hal itu? Yang pertama, sifat kesombongan. Sombong, riak, angkuh. Sombong ini seringkali dikaitkan dengan sifat yang senang membanding-bandingkan dengan orang lain. Sombong ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena merasa memiliki harta kekayaan yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Bisa sombong karena merasa bahwa fisiknya lebih gagah, lebih ganteng, lebih cantik dibanding yang lain. Atau bisa sombong karena merasa ilmunya lebih tinggi, ilmunya lebih banyak, lebih luas, atau gelarnya lebih banyak, dan sebagainya. Bisa juga sombong karena jabatan, kekuasaan, pangkat yang dimiliki. Dan yang berbahaya juga adalah sombong karena merasa memiliki amal baik, amal soleh yang lebih baik dibanding yang lain. Karena merasa lebih rajin beribadah, merasa lebih rajin bersedekah, lebih banyak bersedekah. Itu adalah kesombongan yang sangat merugikan karena akan merusak amal yang sudah dilakukan. Sahabat, sifat sombong ini memang sifat yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam dulu. Ketika itu Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya, karena merasa bahwa iblis diciptakan dari api yang lebih tinggi daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Karena kesombongan itulah maka iblis dilaknat oleh Allah, dan sampai akhir zaman dilaknat untuk menjadi penggoda manusia dan juga berada di neraka jahanam. Sahabat, karena itu penting sekali kita menjaga dan menghindari, berhati-hati dengan sifat kesombongan ini, karena ini sangat dekat dengan diri kita. Dan sifat ini sudah ada sejak zaman dulu dan seringkali tipis bedanya atau mudah sekali menghinggapi seseorang ketika seseorang memiliki beberapa hal tadi, memiliki beberapa kelebihan-kelebihan tadi. Maka lebih baik menjaga memiliki sifat kerendahan hati. Sifat rendah hati itu akan meninggikan kualitas kita. Sebaliknya sifat kesombongan atau ketinggian hati itu akan merendahkan kualitas diri kita. Itulah salah satu sifat yang merusak kepribadian yang harus dihindari adalah kesombongan. Yang kedua, sifat yang harus dihindari dan dijaga adalah sifat serakah.
Kita tahu keserakahan itu adalah merasa tidak cukup dan tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang sudah dimilikinya. Karena pikirannya selalu merasa kurang, dan kurang. Maka meskipun sudah memiliki banyak hal, keserakahan jika menghinggapi hati manusia maka akan menyebabkan orang tidak pernah merasa puas. Dan keserakahan inilah yang kita sering temukan di akhir-akhir ini. Banyak orang yang kemudian diserahi amanah jabatan, memiliki posisi yang bagus dan sudah berkarir dengan prestasi yang bagus, tetapi akhirnya terjerembab, terjatuh karena berbagai kasus, karena tertangkap atau OTT KPK, karena kasus suap, kasus korupsi, dan sebagainya. Itu semua karena dihinggapi sifat keserakahan tadi. Karena itu harus berhati-hati dengan keserakahan ini, karena sifat ini di era konsumerisme, di era hedonisme sekarang ini merebak begitu luas, mempengaruhi banyak orang, mengotori hati seseorang. Inilah yang merusak kepribadian, menyebabkan kegagalan, kerugian, dan juga menyebabkan kesengsaraan di akhir hidupnya. Banyak orang yang bersusah payah meraih prestasi dan jenjang karir bertahun-tahun, tetapi dirusak dengan keserakahan ini. Akibatnya di akhir-akhir prestasinya justru masuk penjara misalnya. Itu semua adalah sifat keserakahan. Sifat keserakahan memang juga sudah ada sejak zaman Nabi Adam dulu. Ketika itu Nabi Adam berada di surga dan dibebaskan untuk makan atau menikmati berbagai makanan yang tersedia di surga, tetapi ada satu hal atau satu buah yang dilarang yang disebut buah khuldi. Tetapi karena digoda oleh iblis dan memiliki sifat keserakahan itulah, maka Nabi Adam tergoda dan akhirnya menyebabkan diturunkan ke bumi. Jadi keserakahan ini memang sifat manusia yang sudah dekat dan ada di dalam diri kita sejak zaman dulu. Nah, itu berhati-hati dan lebih baik menghindari dengan memperbanyak bersyukur. Lebih baik memperbanyak merendah atau melihat ke bawah sehingga tidak menyebabkan selalu merasa kekurangan, selalu merasa tidak cukup. Itulah sifat kedua yang harus dihindari, keserakahan. Sahabat, yang ketiga adalah sifat iri dan dengki. Ya, iri dan dengki ini ketika menghinggapi hati kita, mengotori hati kita, membuat kita selalu merasa tidak senang kalau melihat orang lain senang atau melihat orang lain berhasil atau melihat orang lain bahagia. Justru merasa senang kalau melihat orang lain kesusahan atau kesulitan atau merasa kegagalan. Jadi senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki sifat iri dengki. Iri dengki ini akan mengotori hati kita. Karena kita tidak akan bisa merasa tenang hidup begitu melihat ada orang lain yang lebih berhasil, kita merasa kemudian iri dan kemudian menjelek-jelekan, menyebarkan berbagai berita yang tidak baik tentang orang tersebut. Atau ketika ada teman yang berkarir yang sama, kemudian dia merasa jenjang karirnya lebih baik, lebih tinggi, dia tertinggal, kemudian dia merasa tidak puas, iri, dan kemudian menyebarkan berita-berita tidak baik. Biasanya seperti itu. Sifat iri dengki ini akan merusak, mengotori kepribadian seseorang. Sifat iri dengki memang juga sudah ada sejak zaman dahulu, sejak putera Adam antara Habil dan Qabil saling membunuh saudaranya, itu karena adanya iri dan dengki. Iri atas kecantikan dari istri saudaranya. Jadi memang sifat ini sudah dekat juga dan melekat ada dalam diri manusia, karena harus berhati-hati menjaga, menghindari sifat iri dengki dengan tetap menjaga kejernihan hati. Itulah sahabat, 3 sifat yang bisa merusak dan mengotori hati kita, dan dampaknya akan merusak kepribadian kita dan menyebabkan kegagalan dalam kehidupan kita. Demikian sahabat, inspirasi dari saya, Eko Jalil Santoso. Selamat berkarya, sukses, bahagia selalu untuk Anda semua. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.